Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terkait proses pembelajaran saya pada hari ini, baik secara sinkronus maupun secara asinkronus. Pada tanggal 20 April 2022 atau bertepatan dengan D3, proses pembelajaran agenda 3 bersama Pak Guntur Yulianto. Nah, untuk secara sinkronus sendiri, tadi pagi kelompok saya memasuki atau join Zoom meeting di pukul 9.45 WIB. Setelah kami join Zoom meeting, Pak Guntur Yulianto menyajikan kami dengan 2 buah soal sejenis soal psiko, yang dimana soal tersebut merupakan ilustrasi yang pilihan jawabannya berupa opsional ABCD, yang dimana kami disuruh memilih salah satu dari jawaban tersebut, yang kemudian jawaban yang kami pilih itu menunjukkan karakter dari diri kami sendiri. Ya, walaupun untuk beberapa teman-teman saya, mungkin jawaban dari yang mereka pilih itu tidak betul-betul merefleksikan diri mereka. Tapi seperti yang dikatakan sama Pak Guntur Yulianto, bahwa itu hanya sebuah game untuk penyegaran sebelum memulai materi pembelajaran. Nah, setelah setelah gamenya selesai, kemudian Pak Guntur membagikan apa yang menjadi tugas individu kami pada pembelajaran asinkronus pada hari ini. Setelah pembagian tugas, kemudian kita masuk ke dalam materi yang Pak Guntur Yulianto bawakan itu yaitu loyal dan akuntabel. Nah, untuk pemaparan materi dari beliau sendiri, Pak Guntur menyajikannya dengan sangat lugas, dengan jelas, dengan tepat sasaran, karena beliau menggambarkan secara gambaran umum, kemudian disajikan dengan apa sih sebenarnya yang menjadi poin-poin penting dari seorang ASN kemudian bisa dikatakan loyal, dan bagaimana seorang ASN kemudian bisa dikatakan akuntabel. Nah, untuk memperkuat atau lebih mendapatkan substansial dari apa yang Pak Guntur Yulianto sajikan tadi atau terangkan tadi, beliau kemudian membagi kami ke dalam kelompoknya sebenarnya sudah ada. Nah, kelompok diskusi tersebut dibagi dan kelompok saya mendapatkan diskusi terkait akuntabel. Nah, di dalam kasus yang kelompok saya analisis atau review itu terkait adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, Pekanbaru Riau. Nah, di dalam kasus tersebut disebutkan bahwa adanya indikasi korupsi karena tidak sesuainya anggaran dengan realitas di lapangan terkait dengan jumlah uang makan atau jumlah biaya anggaran makanan dan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai. Adanya indikasi fiktif. Nah, setelah kami melalui diskusi kelompok, hasil diskusi kelompok kami kemudian kami bawa ke main room. Sebelumnya kami dibagi menjadi breakout room untuk diskusi. Nah, setelah diskusi kami kembali ke main room untuk menyajikan atau memaparkan ataupun mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kami kepada teman-teman yang ada di kelompok lain. Setelah kami berdiskusi, setelah kami mempresentasikan, kemudian dilanjut oleh presentase dari kelompok lain. Nah, saya pikir proses pembelajaran seperti ini itu sangat membantu untuk daya tangkap dan daya penyerapan materi, karena adanya pembelajaran 2 arah, jadi tutornya aktif dan peserta diklatnya juga aktif. Jadi kami menganalisis kemudian menemukan jawaban dan disajikan kasus. Nah, saya rasa untuk mengetahui secara substansial dari materi-materi atau teori-teori yang disajikan, memang paling tepatnya menyajikannya dalam bentuk kasus dulu untuk lebih greget didapat substansi dari materi tersebut. Nah, saya rasa di dalam menyajikan materi juga Pak Guntur
sudah sangat lugas, sudah sangat terperinci, sudah sangat jelas. Jadi kami tidak merasa kesulitan sedikit pun di dalam penyerapan materi yang beliau sampaikan. Selanjutnya untuk proses pembelajaran asinkronus seperti biasa, di sore hari sebelum menjelang buka puasa, saya melakukan olahraga ringan, samapta dasar, dan olahraga di rumah saja, lari kecil-kecilan. Setelah itu berbuka puasa, dan setelah berbuka puasa dilanjut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang beliau sampaikan. Nah, tugas yang pertama sendiri untuk refleksi berakhlak sudah saya selesaikan sejak setelah Zoom meeting di siang hari. Kemudian setelah maghrib saya melanjutkan untuk menyelesaikan tugas habituasi berakhlak, dan terakhir saya menyelesaikan tugas learning journal ini. Untuk tingkat kesulitan di dalam menyelesaikan tugas sendiri, di bagian tugas refleksi berakhlak saya tidak mengalami kesulitan sedikit pun, karena hanya menjelaskan atau menceritakan kembali pengalaman apa yang ada di dalam diri saya yang terkait dengan komponen nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali di dalam penyelesaian tugas itu, karena hanya menceritakan apa yang memang sudah terjadi. Selanjutnya untuk habituasi berakhlak, nah ini yang agak sedikit susah, karena saya harus menciptakan suatu memberikan wawasan baru atau konsep baru terkait bagaimana sih penerapan budaya-budaya berakhlak yang baik di dalam lingkungan kerja seorang ASN yang profesional nantinya. Berhubung kami belum melaksanakan aktualisasi di perwakilan, jadi untuk mendapatkan gambaran terkait apa yang paling tepatnya itu agak sedikit sulit, tapi tetap saya berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan dan daya tangkap yang saya miliki dan daya imajinasi yang saya miliki. Jadi mungkin itu saja terkait proses pembelajaran pada hari ini. Selebihnya saya selalu senang, saya selalu antusias dengan proses pembelajaran apapun, karena ya saya yakin akan mendapat impact yang bagus dari proses belajar ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.